selama kemudian negara dan alat-alatnya tidak netral, tidak profesional, ikut cawe-cawe dalam urusan election, maka selama itu pula pemilu yang demokratis ini akan berujung menjadi pemilu yang curang. Asal bukan 02 misalnya salah satunya, itu adalah bukti otentik bahwa masyarakat cukup cerdas untuk menilai adanya upaya-upaya pelemahan demokrasi, pelecehan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Harga bangsa ini terlalu mahal jika hanya kemudian dipimpin oleh kepemimpinan nasional yang hanya mengedepankan gimmick-gimmick politik, seolah-olah mengaburkan situasi yang kemudian ya bagi aktivis. Ya, ketemu lagi dalam program Gerak-Gerik bersama saya Ignatius Indro, dan karena di setiap gerakan tentunya ada yang bergerik. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol kali ini ada dua orang narasumbernya kita. Yang pertama adalah Hasnu Ibrahim, ini Wasekjen PB PMII bidang politik, hukum dan HAM. Wah, ini akan seru kan obrolannya. Dan yang kedua Hamas Nadli, Wasekjen PB PMII bidang media dan juga opini publik. Selamat datang di Posko Gerak 98 nih. Selamat datang. Terima kasih undangannya. Iya. Iya, kalau langsung aja ya, langsung ngobrol. Ini politik kita nih menjelang pemilu, tentunya berapa hari tinggal pemilu. Ini gimana teman-teman PMII melihatnya nih? Oke Bung Indro. Kemarin kami PB PMII, Sivitas PMII di level nasional, maksud saya, itu telah mengeluarkan seruan pergerakan. Topik besar yang kemudian kita dorong yaitu lawan tirani dan selamatkan demokrasi. Nah, tentu tema besar yang kemudian kita dorong ini pada dasarnya ada dua hal. Tentu kita untuk mendorong internal organisasi kita sendiri, karena PMII adalah organisasi kemahasiswaan, organisasi komando yang memang dari nasional sampai dengan tingkat universitas bahkan fakultas. Nah, kemudian yang kedua sebetulnya ini adalah merespon soal situasi kebangsaan dan kenegaraan kita pada hari ini, yaitu satu kondisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang bagi kita semisal dari aspek politik, lalu kemudian hukum, HAM, ekonomi dan soal-soal kenegaraan lainnya itu telah menyimpang dari cita-cita pendirian bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang menjadi konsensus para founding fathers bangsa ini. Nah, dalam konteks itu makanya kemudian kami ingin menyerukan bahwa ada situasi yang kemudian sistem politik sedang di tangan tirani. Nah, apa itu sistem politik di tangan tirani? Bahwa kekuasaan itu dikendalikan secara absolut oleh segelintir orang. Nah, padahal sistem yang kita anut adalah sistem demokrasi, di mana harus mengedepankan soal kesetaraan, soal kesamaan. Nah, ruang-ruang itu yang kemudian bagi kita merespon. Nah, belum lagi semisal di level pelaksanaan pemilu. Nah, ada satu hal Bung Indro yang kemudian penting kami tegaskan, bahwa pintu masuk dari pemilu yang curang itu ada 4 hal. Nah, pertama, kalau penyelenggara pemilunya seperti KPU, Bawaslu dan DKPP itu nakal dan genit, artinya rawan kemudian dipakai dan diintervensi oleh kekuatan partai politik dan peserta pemilu tertentu. Nah, saya pikir ini menjadi peringatan keras juga. Selama kemudian ada oknum penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang nakal dan genit, maka selama itu pula prosedur pelaksanaan pemilu akan menyimpang dari amanat besar pelaksanaan pemilu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kalau peserta pemilunya menggunakan cara-cara yang kemudian tidak mengedepankan ide dan gagasan, maka selama itu pula pasti orientasi daripada pemilu itu hanya siapa yang akan berkuasa, tidak mempertimbangkan soal standar moral, standar etika dalam ruang-ruang politik. Nah, kemudian yang ketiga, pemilu bersih itu hanya lahir atau berangkat dari pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional. Dalam artian, pemilih ataupun publik yang tidak dibutahkan mata dan telinganya oleh mobilisasi politik uang yang masif terjadi di mana-mana secara telanjang.
Nah, sehingga kita berharap betul bahwa publik, pemilih, dia rasional, dia betul-betul memilih atau menjatuhkan hak politiknya di bilik suara, memeriksa soal rekam jejak dari setiap calon pemimpin publik kita, baik di eksekutif maupun legislatif. Nah, kemudian yang terakhir, satu hal yang penting untuk kami ingatkan, bahwa pemerintah dan alat-alat negara seperti di dalamnya TNI, Polri, ya, termasuk presiden, lalu kemudian para pembantunya, para menterinya, selama kemudian negara dan alat-alatnya tidak netral, tidak profesional, ikut cawe-cawe dalam urusan election, maka selama itu pula pemilu yang demokratis ini akan berujung menjadi pemilu yang curang. Nah, itu sebenarnya adalah akumulasi, makanya kemudian kami mendiskusikan di level nasional dengan Badan Pengurus Harian PBPMI untuk kita dorong bahwa ada situasi politik bernegara yang kemudian bagi kita ini dalam bayang-bayang rezim tiran, makanya harus kita teriakan. Demokrasi ini harus diselamatkan. Kalau Hamas gimana? Oke, Bang Indro. Saya menambahkan ada beberapa tekanan yang ini penting untuk disampaikan. Yang pertama, clear kita secara lembaga PMII memang kita mencoba dan berupaya untuk independen urusan politik praktis, artinya PMII tidak terlibat dalam urusan dukung-mendukung paslon manapun. Itu jadi tekanan, dan ini penting bahwa untuk menekankan bahwa sikap kemarin pun tidak dipengaruhi oleh paslon manapun ataupun kepentingan politik praktis manapun itu. Yang kedua adalah yang kita soroti ketika dalam sikap kemarin adalah tadi yang disampaikan oleh Hasnu, banyak sekali pelanggaran demokrasi yang dijustifikasi oleh kelompok elit penguasa, oleh pemerintah dalam hal ini. Salah satunya tadi penggunaan alat negara melalui program-program bantuan sosial yang luar biasa angkanya jauh dibandingkan pandemi bahkan, atau penggunaan alat negara sampai level kepala desa, kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ada pelecehan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mereka mempertahankan status quo-nya gitu bagi kepentingan kelompok mereka. Ini berbahaya. Kalau kita sebagai masyarakat, dalam lebih khusus sebagai aktivis mahasiswa mendiamkan ini, kita khawatir proses demokrasi yang cacat ini akan menghadirkan antras, ketidakpercayaan publik ke depannya pasca pemilu ini berlangsung. Karena proses-prosesnya sudah sangat keliru gitu. Jadi sangat mungkin nanti ke depannya gitu banyak hal-hal yang lebih dilanggar, lebih parah lagi. Bahkan MK itu udah sangat parah sebetulnya kasus MK itu. Dan itu dibenarkan, dijustifikasi dengan alasan apapun, dan masyarakat dikondisikan untuk tidak bersikap. Salah satunya misalnya melalui aktivitas polling sistemnya Polri itu juga. Itu adalah sebuah proses demokrasi yang cacat. Jadi mereka dengan dalih stabilitas kenegaraan untuk menciptakan pemilu damai tidak gaduh, tapi mereka masuk ke ruang-ruang masyarakat untuk berdemokrasi secara fair, berdemokrasi secara dialektis. Itu keliru, dan saya lihat ini tanda-tanda juga sebetulnya dengan apa yang terjadi di Orde Baru, bagaimana upaya pemerintah untuk melanggengkan stabilitas negara tapi dengan cara-cara yang cacat demokrasi. Itu, dan kemarin banyak juga persepsi gitu dari gerakan mahasiswa bahwa gerakan mahasiswa sudah dikondisikan juga untuk tidak bersikap, tapi kita melihat ternyata tidak gitu. Gerakan mahasiswa termasuk PMI berdiri paling depan, kita bersama guru-guru besar, bersama akademisi kampus, bersama organisasi masyarakat sipil tetap kritis, dan kita tetap mencatat hal-hal yang memang perlu dikritisi bicara soal demokrasi kita. Ini penting, jangan sampai kita selama 20 tahun terakhir sudah melakukan banyak sekali transformasi bicara soal pasca reformasi, tapi di tahun berikutnya ini akan kemunduran. Ini yang kita soroti gitu. Jadi kalau ada dibilang ini kekhawatiran doang gitu, nggak mungkin lah sampai seperti Orde Baru. Oh tidak, tanda-tandanya tuh hampir sama. Gitu, itu bisa kita lihat, dan ketika power ini semakin dibiarkan, nah itu sangat mungkin nanti akan menciptakan ya Orde Baru yang dengan caranya Presiden Jokowi gitu. Nah itu yang kita khawatirkan, dan nanti catatannya kita akan terus melakukan dorongan-dorongan, tekanan-tekanan untuk memastikan bahwa pemerintah, Presiden Jokowi beserta jajarannya, beserta pembantu-pembantunya tetap bisa fair dalam melaksanakan pemilu di 2024 ini. Nah ini kan menarik, nih kalian kan mungkin masuk Gen Z dan juga milenial gitu ya. Ini nah ini ternyata yang tadinya dianggap bahwa Gen Z sama milenial paling cukup gimmick-gimmick cukup gitu ya. Gimmick gemoy lah, gimmick apa. Nah ternyata nih ada kepedulian juga, dan juga membandingkan dengan kejadian Orde Baru. Nah ini kenapa
pergerakan mahasiswa ini ternyata masih konsisten untuk melakukan pergerakan-pergerakan itu. Oke, nanti mungkin Hastu bisa menambahkan. Ketika kita bicara soal demokrasi, lebih khusus demokrasi yang konstruktif dan substantif, kuncinya adalah di proses dialektika, memastikan ruang-ruang diskusi hadir di masyarakat. Dan itu adalah tugas kita dalam rangka mencerdaskan masyarakat, bicara soal kebijakan, bicara soal politik, bicara soal sosial. Jadi bukan didiamkan atau dengan gimmick-gimmick, itu bukan pencerdasan. Demokrasi harus mencerdaskan seluruh masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat dininabobokan, diberikan gimmick-gimmick politik yang itu tidak ada pencerdasan, dan nanti mereka sendiri akan jadi korban, masyarakat sendiri akan jadi korban karena mereka tidak tahu apa yang mau ditagih janji politiknya, karena yang ditawarkan program-program ringan dengan gimmick-gimmick kampanye itu sebetulnya proses pembodohan masyarakat dalam proses demokrasi. Kita memastikan proses demokrasi ini berjalan dengan proses yang mencerdaskan. Salah satunya membiarkan ruang-ruang diskusi. Jadi jangan sampai kritik-kritik kita terhadap pemerintah, termasuk terhadap masing-masing paslon itu dianggap adalah sebuah sikap yang kita dijudging sebagai proses-proses yang mau membuat pemilu tidak damai. Tidak gitu. Ngomongin soal damai dan tidak damai kan tergantung sejauh mana gitu sikap-sikap politiknya berjalan di masyarakat. Tapi kalau masih sekedar memberikan opini, persepsi, mengkritik satu sama lain, program-program ditawarkan, ini harus dibiarkan, harus disupport oleh pemerintah karena ini bagian dari pencerdasan. Itu. Mungkin Hastu mau nambahin. Nah, saya ingin mau menegaskan beberapa hal soal pertanyaan Bang Indro. Harga bangsa ini terlalu mahal jika hanya kemudian dipimpin oleh kepemimpinan nasional yang hanya mengedepankan gimmick-gimmick politik, seolah-olah mengaburkan situasi yang kemudian bagi aktivis memahami betul siapa mereka di masa lalu dan bagaimana mereka hari ini, dan seperti apa jika kemudian pemerintah nasional sebagai pucuk pemerintahan tertinggi di Republik ini akan memimpin rakyat Indonesia. 278 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote. Saya pikir terlalu mahal harga bangsa ini, dan terlalu banyak kompleksitas problem ataupun persoalan jika kemudian tidak bisa hanya diselesaikan dengan hanya sekedar joget-jogetan. Saya pikir terlalu banyak. Nah, tetapi saya ingin mau meng-highlight beberapa hal sebetulnya, Bung Indro. Ketika tokoh agama mulai bicara dan kampus mulai bersuara dan masyarakat sipil sudah berteriak secara lantang, secara keras, mahasiswa sudah mulai bergerak, itu menandakan lonceng demokrasi dan kentongan demokrasi dalam keadaan bahaya, dalam keadaan darurat. Maka ini harus diselamatkan. Karena apa? Sistem demokrasi mengharusutamakan adanya partisipasi, pelibatan. Nah, sejauh ini bagi saya misalkan tokoh agama, kampus, masyarakat sipil termasuk mahasiswa di dalamnya, dininabobokkan. Bagi kita selama kemudian dalam koridor-koridor yang konstitusional, why not? Tetapi akhir-akhir ini setelah kita periksa dari beragam variabel, ini seolah-olah bahwa istana dalam tanda kutip tidak mau jika kemudian kekuasaan politik ini berganti ke orang lain. Nah, padahal salah satu prasyarat negara hukum terjadinya sharing power, pembagian kekuasaan, pendistribusian kekuasaan 5 tahunan. Nah, pada hari ini dengan secara terang-terangan, semisal Pak Presiden lalu tempatnya kemudian di Halim, menyatakan bahwa Presiden bisa berkampanye, lalu kemudian di situ kita tahu, ada personalia TNI, Nah, sehingga bagi kita yang kemudian belajar soal simbol-simbol politik, seolah-olah Pak Presiden sedang menunjukkan kalau TNI ini bersama kita, padahal ini kan sangat berbahaya. Terjadi kontrak sosial, terjadi satu konsensus antara pemerintah dan rakyat. Makanya kemudian demokrasi itu menjadi sistem yang kemudian yang tepat bagi Indonesia. Nah, karena selama kemudian sistem demokrasi, soal kesempatan, soal pemerataan kekuasaan, pemilu dilaksanakan secara adil, secara jujur, transparan dan berintegritas, itu akan rusak jika kemudian kekuasaan, terutama rezim yang sedang berkuasa, mengintervensi terlalu jauh. Nah, makanya kemudian kita harus menyelamatkan ini. Karena apa? Kita takut
kalau kedepannya bangsa ini hanya dikendalikan oleh sekelompok tiran, atau kemudian akan dikendalikan oleh oligark, atau kemudian dikendalikan atau menjelma menjadi organisme baru, yaitu sistem pemerintahan yang plutokrasi, di mana hanya dikuasai oleh mereka yang kemudian ya orang-orang kaya gitu. Kita nggak mau. Nah, sehingga apa? Sekali lagi saya ingin mau mengatakan, dalam konteks kepemimpinan nasional, saya pikir ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita secara bersama sebagai rakyat Indonesia, sebagai mahasiswa, dan kita mendorong bahwa proses pemilu harus betul-betul dijalankan secara luber dan jurdil seperti amanat Undang-Undang 7 tahun 2017. Makanya kemudian kita memberikan peringatan bahwa ada situasi bahaya demokrasi dalam keadaan darurat. Makanya kemudian kesetaraan dan kesempatan ini tidak mungkin berlaku secara baik jika kemudian intervensi kekuasaan. Nah, bahkan Bung Indro, saya ingin juga mau menegaskan, pada hari ini semisal logika atau logik yang digunakan oleh kekuasaan, pembantu presiden deh sudah pada bicara, sebut aja misalkan di beberapa media mainstream itu Menteri Investasi, si Bahlil mengatakan kalau gerakan yang kemudian lahir dari kampus, lahir dari masyarakat sipil, ya kan, terutama yang kampus, ini seolah-olah ini kelompok-kelompok partisan, betul. Padahal meyakinkan satu profesor aja itu sangat susah, Bung Indro, dalam kultur akademik. Nah, ini mestinya harus dipandang. Ada situasi yang kemudian telah menyimpang nih, terjadi abuse of power, terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, makanya bahayanya tadi adalah jika kemudian kekuasaan politik yang cenderung absolut, maka ini kan sangat dekat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seolah-olah kita akan membalikan kalender sejarah kita ke masa lalu. Nah, kan senior-senior gerak 98 yang mereka lawan dulu itu kan soal kekuasaan politik dikendalikan oleh rezim yang kemudian otoriter, penguasaan ekonomi politik hanya di segelintir orang, korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi di mana-mana. Nah, ini kan bahaya. Nah, makanya kemudian kita dorong demokrasi. Nah, padahal pesan reformasi itu adalah mereform, bukan saja di satu sektor, tetapi di banyak soal. Tetapi proses itu kemudian disumbat oleh mereka yang kemudian punya basis ekonomi yang mapan, oleh mereka yang kemudian diberikan kekuasaan melalui proses-proses konstitusional, akan tapi pada akhirnya mereka mengkonsolidasikan kekuasaan hanya di dapur keluarga. Tujuannya murni bukan mengabdi kepada kepentingan rakyat, akan tetapi ini mengabdi terhadap kepentingan kapital. Makanya harus kita selamatkan, gitu Bung Indro. Apalagi tokoh yang didukung saat ini tentunya masih ada dosa-dosa ataupun catatan sejarah kelam ya. Ini masalah pelanggaran HAM dan lain-lain. Itu bagaimana menurut pandangan lu melihat figur yang memang memiliki cacat sejarah tentang HAM? Nah, saya melihatnya gini, bahwa apa sih prasyarat kepemimpinan politik nasional yang ideal dalam kacamata aktivis? Tentunya saya melihat di situ. Nah, pertama ya kita berharap betul para pemilih, publik secara luas untuk memeriksa soal bagaimana rekam jejak, baik itu paslon 01, 02, 03, siapa mereka di masa lalu, siapa mereka di hari ini, dan seperti apa prediksi kita sebagai publik atau gambaran kita ya ke depannya pada saat mereka berkuasa. Nah, saya pikir pemimpin yang kemudian layak untuk memimpin rakyat Indonesia 278 juta jiwa ini, itu adalah dia yang selesai atau paripurna memahami soal filosofi demokrasi, bahwa pemerintahan itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa kita berharap betul pemilih itu cerdas dan rasional, bahwa kepemimpinan politik nasional tidak ada potongan diktator, bahwa kepemimpinan nasional tidak punya peristiwa kelam yang terjadi di masa lalu. Saya pikir publik sudah memahami itu. Maka dari itu ya, bahwa konteks kita mengajak dan mendorong kepada publik secara luas, saya pikir ini penting. Nah, karena apa? Kita takut jika kemudian ke depannya pasca proses elektoral, bahwa ruang-ruang berdialog, ruang-ruang publik untuk menyampaikan pendapat, kritik, nah ini ya seolah-olah tidak diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang dialogis. Nah, satu hal Bung Indro, saya ingin mau mengatakan dalam konteks itu, menjadi warga Indonesia itu setiap hari, tetapi pemilu itu hanya berlangsung satu hari di tanggal 14 Februari dan di bilik suara itu hanya hitungan menit. Maka hak pilih publik, hak politik publik harus betul-betul memilih mereka yang kemudian pantas dan layak untuk memimpin bangsa dan negara ini. Catatan pentingnya adalah
bahwa kepemimpinan politik yang layak dan pantas memimpin kita ke depannya tidak ada potongan diktator dan tidak kemudian dalam bayang-bayang peristiwa kelam yang terjadi di masa lalu. Nah, karena apa? Bahwa semuanya sudah terbukti, semisal keputusan Dewan Kehormatan Perwira kan sudah terbukti soal dugaan keterlibatan Prabowo, tetapi pengadilan militer kan ya belum berjalan. Itu perspektif saya sebagai aktivis. Tentu bukan berangkat dari like and dislike, tetapi sebagai aktivis yang kemudian saya yakini, yang saya paham, saya buka buku sejarahnya ya bahwa fakta-fakta itu sudah seliweran terjadi di mana-mana, tetapi yang bermasalah adalah proses pengadilannya. Ini yang tidak bekerja dan berjalan. Makanya saya penting kemudian publik betul-betul dalam menjatuhkan hak politiknya yang memeriksa soal siapa mereka sekali lagi di masa lalu, hari ini, dan bagaimana mereka ke depannya. Saya pikir seperti itu. Gimana Mas? Ya, jadi apa yang disampaikan Hasnu secara keseluruhan kan menjadi sebuah ironis ya. Ada upaya-upaya penggiringan persepsi, opini yang dilakukan oleh pemerintah bahwa sikap-sikap kritis ini yang dilakukan oleh banyak instansi, banyak organisasi masyarakat termasuk organisasi akademik, bahwa ketika kita mengkritisi hal-hal yang kita anggap bertentangan dan jauh di luar nilai-nilai yang seharusnya, itu dianggap kita adalah bagian dari paslon tertentu, kelompok tertentu. Itu sebuah sikap yang sangat-sangat tidak dewasa dalam demokrasi kita. Itu padahal kita melakukan kritik-kritik demokrasi itu adalah sebagai upaya kita mencerdaskan bangsa tadi. Yang kedua adalah ini sebagai ketegasan kita untuk mengingatkan Presiden Jokowi, stop, ini negara bukan milik Bapak atau keluarga Bapak yang seenaknya bisa dilangkahi, dijustifikasi dalam klarifikasinya manapun gitu. Ini bukan, kita tahu Pak Presiden mungkin punya ambisi pribadi, ambisi keluarga yang dia bawa, ataupun ambisi kelompok-kelompok yang memang mendapatkan banyak sekali opportunity dari selama 10 tahun perjalanan pemerintahannya. Tapi tidak bisa loh di pemilu kali ini, di masa berakhirnya dia, karena dia gagal untuk 3 periode dan dia melanggengkannya dengan melakukan estafet kepada yang lain, tapi estafet ini adalah tidak jauh dari tangannya, salah satu yang melalui anaknya. Ini sebuah kekeliruan gitu. Dan jadi jangan sampai kita dianggap seperti itu. Ini clear bicara suara hati dari masyarakat. Dan yang tadi disampaikan Hasnu, siapa sih yang bisa mendikte guru-guru besar ini ketika mengkritisi soal isu demokrasi? Itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi catatan penting juga tadi disampaikan, ketika kita memilih pemimpin, yang kita harapkan dari masyarakat adalah terbangun. Pertama adalah bicara soal karakter personal. Jadi jangan bilang ini adalah wah ini apa namanya terlalu personal gitu. Loh, tidak bisa. Karakter itu melekat gitu. Karena kan kita mencari pemimpin dan karakter pasti berpengaruh terhadap bagaimana karakter kepemimpinan itu berlangsung juga. Jangan sampai kita nanti dipimpin oleh orang-orang emosional gitu, dan pastinya akan menghasilkan keputusan yang emosional juga, atau mereka punya track record yang memang sangat hitam gitu. Dan itu jadi catatan, dan jangan sampai dianggap itu ulasan-ulasan yang hanya muncul di saat pemilu. Itu apa namanya penggiringan opini sekali, padahal ya memang track record ini nyata berdasarkan fakta gitu, dan memang harus selalu diingat oleh masyarakat, dan untuk mencegah bahwa kita akan dipimpin oleh orang-orang yang punya track record yang tidak baik gitu. Yang ketiga juga bicara soal visi misi gagasan gitu. Jadi ada standar ganda atau juga hipokrit dari pemerintah bahwa kita berdebatlah bicara soal visi misi gagasan, tapi yang ditampilkan di masyarakat pun ya juga gimmick-gimmick tadi. Gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya saya melihat ambisinya itu sudah sangat melekat gitu di lingkaran penguasa sekarang gitu, dengan paslonnya yang sudah disiapkan, dan ini yang akan menjadi tanda-tanda yang makanya kita sebut adalah matinya demokrasi gitu. Dan ini tanda-tanda juga pemerintah yang tiran. Mungkin itu Mas. Iya, ini kan arahnya semakin terlihat nih, semakin agak aneh ya ketika deklarasi dari akademisi, dari agamawan seolah-olah dijawab dengan aksi tandingan. Dikeluarkanlah deklarasi tandingan, lalu juga menggunakan salah satu kampus ya di Jakarta lah, Jakarta Utara gitu, pimpinan-pimpinannya menyatakan bahwa mereka yang melakukan deklarasi ataupun petisi gitu ini adalah bagian dari politik praktis. Nah, ini lo ngelihatnya gimana penggunaan dari aksi-aksi tandingan tadi? Iya, jadi memang ada kesan yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini Presiden Joko Widodo,
dalam upaya mereka mengadu masyarakat satu sama lain, gitu. Itu bahaya sekali gitu. Jadi mereka ingin memastikan tangan mereka tetap bersih, tapi menggunakan kelompok-kelompok masyarakat lain yang kita tahu bahwa itu sangat reaktif gitu. Tiba-tiba muncul dan pujian-pujiannya berlebihan gitu yang kita anggap gitu. Itu dan apa namanya, ini muncul kenapa bisa terjadi seperti ini tadi? Karena pemerintah berpihak secara terang-terangan. Itu asal sumber masalahnya gitu. Kalau pemerintah betul-betul mengimplementasikan keadilan dalam konteks pemilu demokrasi ini, pasti mereka tidak akan perlu repot-repot membuat membuat tandingan di kelompok masyarakat lainnya yang membenturkan satu sama lain. Nah, itu yang sebetulnya yang kesan yang terlihat di masyarakat saat ini. Kalau dari Asung mungkin mau nambahin. Iya, akhir-akhir ini kan kita sering mendapatkan berita-berita di media-media mainstream, banyak pengakuan para rektor. Ya, ini kan sudah jadi cerita umum sebetulnya, Bung Indro. Pengakuan dari kampus-kampus, rektor-rektor bahwa ini ada operasi yang kemudian dilakukan oleh kekuasaan. Nah, sehingga ini sangat disayangkan logik kekuasaan dalam kemudian menangkap situasi ini. Tetapi sebagai publik tentu kita memahami, oh ternyata kekuasaan sedang panik, sedang takut bahwa sharing power ini akan terjadi. Nah, tetapi kita penting untuk kemudian menegaskan sekali lagi, ini sekaligus alarm kepada Pak Presiden, selama kemudian sistem politik dan struktur bernegara akan terus kemudian terlalu ditarik secara jauh dalam urusan-urusan politik praktis, maka gelombang gerakan rakyat ataupun gerakan perlawanan rakyat akan masif. Dan terbukti pada hari ini masif terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini kan satu peringatan keras. Nah, dalam konteks itu yang kedua juga kita mengingatkan para pembantu Presiden Joko Widodo untuk betul-betul mereka profesional, betul-betul kemudian ya mereka menggunakan jabatan publiknya untuk berlaku adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena kita khawatir jika kemudian terjadi terutama politisasi anggaran dan politisasi kebijakan berupa bansos-bansos atau apapun itu formulasinya, ini dipakai dan diarahkan untuk kepentingan dan pemenangan paslon tertentu. Itu yang menjadi catatan kita. Maka Pak Presiden segera berubah secara total konteks ini. Jika tidak, maka rakyat yang kemudian punya akal sehat, punya akal waras, ini akan bergerak dan melawan struktur pemerintahan dan pengelolaan negara yang demikian. Ya, gue kembali pengen ke masalah Gen Z dan milenial. Ini kan kalau kalian aktivis lah, ketika menjadi aktivis tentunya mau mempelajari sejarah lah, apa gitu kan. Tapi untuk memengaruhi Gen Z agar sadar terhadap perilaku pemerintah yang seperti ini, apa kira-kira yang kalian lakukan? Iya, itu juga sebetulnya menjadi labeling yang terhadap Gen Z, gen milenial, bahwa mereka akan cenderung apatis untuk membaca pengetahuan-pengetahuan soal politik, untuk memberikan asupan-asupan politik bagi diri mereka sendiri. Tapi ternyata ketika kita melihat banyak sekali ruang-ruang di sosial media, ternyata hal itu tidak terjadi. Jadi ruang-ruang itu muncul dengan secara organik, bahwasanya ya masyarakat mau kok mencari tahu lebih dalam gitu. Dan sekarang kan di hadirnya ruang sosial media, ruang digital, instrumen-instrumen tools-toolsnya sangat mudah didapatkan. Misalnya salah satu contohnya adalah adanya instrumen bijak memilih yang dikeluarkan teman-teman juga. Bagaimana kita bisa melihat track record keperbihakan kebijakan mereka dan kecocokan dengan pilihan kita, dan itu sudah ada. Tinggal bagaimana memang kerja-kerja politik itu perlu diteruskan di masing-masing organisasi masyarakat ataupun organisasi kepemudaan seperti PMII. Dan itu yang perlu ditekankan terus-menerus, dan itu tidak bisa diintervensi oleh negara gitu, bahwa masyarakat harus cerdas ketika memilih seorang pemimpin gitu. Jadi jangan selalu dinarasikan udahlah siapapun memilih, simpan di dirinya masing-masing, ini pesta demokrasi. Bagi mereka pesta demokrasi, tapi jangan sampai ini malah menjadi bencana demokrasi bagi masyarakat, karena pada akhirnya nanti selama 5 tahun ke depan masyarakat sendiri yang menerima konsekuensinya. Berbagai kebijakan-kebijakannya, bagaimana mereka mengatur APBN hanya demi program-program yang sangat gimmick tapi menghabiskan banyak sekali APBN gitu. Itu yang perlu dijadikan sorotan memang bagi organisasi-organisasi kepemudaan seperti PMII. Nah, aku ingin menambahkan beberapa hal di soal itu.
Sejauh ini memang secara kelembagaan Bung Indro, kalau PMI itu kan memang segmennya adalah milenial dan Gen Z, terutama kelompok-kelompok Gen Z yang mungkin paling banyak. Nah, tetapi saya selalu meyakini, karena apa, setiap saat pendidikan politik kita selalu masif untuk mengerjakan ruang-ruang itu, dan selain pendidikan politik kepada anggota dan kader, banyak kemudian kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas kita yang kemudian memberikan pendidikan politik kepada kelompok-kelompok milenial dan Gen Z yang umum. Nah, artinya apa? Memang itu menjadi salah satu tantangan gerakan mahasiswa pada hari ini. Tetapi paling tidak kalau misalkan kita memeriksa beberapa data bahwa tingkat partisipasi pemilih milenial dan Gen Z itu sebenarnya urusan politik itu sangat tinggi. Dan bahkan mereka itu punya harapan kepada calon-calon pemimpin kita. Semisal bagaimana kemudian kepastian soal lapangan pekerjaan, bagaimana semisal mengatasi soal pengangguran, bagaimana semisal mengatasi soal krisis iklim, soal terjadi kesetaraan, kesempatan dan macam-macam, termasuk agenda isu korupsi. Nah, artinya apa? Bahwa pemilih milenial dan Gen Z dia punya kesadaran di ruang politik. Nah, tetapi kedepannya apalagi menuju pungut hitung ini sudah sangat dekat, maka kita berharap betul milenial dan Gen Z hadir, ya kan, apalagi sebagai suara penentu milenial dan Gen Z betul-betul untuk memilih pemimpin publik, pemimpin nasional yang kemudian tidak punya catatan buruk, lalu kemudian kita periksa siapa mereka pada hari ini dan seperti apa gambaran kita sebagai pemilih milenial dan Gen Z pada saat mereka berkuasa di negeri ini. Saya pikir poinnya milenial dan Gen Z pada hari ini sudah cerdas, sudah sadar, sudah bijak, dan tidak terpengaruh oleh hanya sekedar joget-jogetan dan gimmick-gimmick belaka. Saya pikir seperti itu, Bung Indro. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini mulai muncul tagar 2024 kalahkan Jokowi. Nah, tentunya akibat yang disebutkan tadi ya, hal-hal yang disebutkan tadi. Itu gimana menurut pandangan kalian? Ya, saya kira munculnya tagar-tagar ini, munculnya pilihan politik, bahkan pilihan politik 04, 4 jari asal bukan 02 misalnya salah satunya, itu adalah bukti otentik bahwa masyarakat cukup cerdas untuk menilai adanya upaya-upaya pelemahan demokrasi, pelecehan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu salah satu bukti otentik gitu, dan ini sah bagi saya, bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Jadi mereka kan akan sebisa mungkin mencegah hadirnya pemimpin yang betul-betul punya track record yang buruk, karakter pemimpinnya dianggap buruk juga, dan visi misinya pun visi-visi yang sangat sederhana gitu, hanya gimmick politik tadi saja gitu. Nah, dan makanya tadi upaya-upaya yang juga telah dilakukan political yang luar biasa dan di generasi Z, generasi milenial, harusnya ini didukung dengan nuansa politik yang membangun juga. Jadi jangan sampai Gen Z, Gen milenialnya punya political will untuk belajar politik lebih dalam, mempelajari kebijakan-kebijakan dan turunannya secara mendalam, tapi generasi tuanya dalam hal ini adalah penguasa mencoba melakukan simplifikasi dengan tadi kampanye gimmick, dengan narasi-narasi kampanye damai. Yang penting kita lihat saja nanti tanggal 14, itu adalah penyederhanaan demokrasi dan itu sangat berbahaya. Tapi pada intinya kita mengajak seluruh masyarakat untuk selalu clear gitu, untuk kritis juga, terutama aktivis mahasiswa, untuk mengajak teman-teman mahasiswa lain, mengajak teman-teman pemuda lainnya untuk bisa melihat secara jernih bagaimana proses demokrasi ini seharusnya dibangun. Dan ini sangat penting untuk proses transformasi demokrasi kita agar terus menaik, bukan malah mundur. Itu. Oke, aku ingin menambahkan. Kalau misalkan kita periksa apa yang terjadi di publik yang berkembang pada hari ini, itu banyak varian. Artinya ini kemarahan, betul-betul murni kemarahan publik. Satu, semisal ada gerakan, kalau kita periksa di ruang publik ya, dinding-dinding demokrasi kita, pemakzulan terhadap Jokowi, pemilu tanpa Jokowi, gerakan 4 jari dan macam-macam. Ini adalah akumulasi daripada kemarahan publik. Maka dalam konteks itu ya kekuasaan harus membaca dan melihat ini, artinya rakyat Indonesia sedang tidak percaya nih dengan proses yang sedang berlangsung. Nah, tetapi saya ingin mau menegaskan dalam konteks itu bahwa pemilu tidak saja ditafsirkan sebagai ruang atau arisan demokrasi. Nah, pemilu harus ditafsir bukan saja kemudian adalah wujud kedaulatan rakyat,
atau terjadi sirkulasi elit pergantian kekuasaan. Tetapi pemilu harus ditafsir secara kritis, secara rasional, bahwa ruang ataupun kesempatan yang pas bagi publik untuk menjegal agar politisi busuk, termasuk di dalamnya adalah pelanggar HAM, tidak berkuasa dan memimpin rakyat Indonesia. Saya pikir seperti itu, Bung Indra. Oke, Bung Asno dan Hamas. Thank you. Gerak 98. Iya, demikian gerak-gerik kita episode kali ini, dan kita akan ketemu lagi di episode lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Bye. Lawan tirani, tegakkan demokrasi.